Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ika Supriyatna dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Saya di sini akan menjawab soal PPKN dosen pengampu Bu Ari Widianti Asusti MPD. Soal yang pertama, analisalah mengapa perlu dipertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi persatuan bangsa, yaitu digali dari akal budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai leluhur ini mengkristalkan dalam rumus Pancasila sebagai wujud filsafat manusia yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Filsafat Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran, oleh karena itu dijadikan falsafah hidup bangsa. Falsafah Pancasila meliputi nilai hidup, saling tolong menolong, dan semangat gotong royong rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, saling menghargai, dan kebebasan beragama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permasyarakatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kedua, jelaskan definisi ketahanan sosial serta analisislah mengapa era globalisasi dan mengancam ketahanan nasional bangsa. Ketahanan nasional sangatlah penting bagi setiap negara. Begitupun dan negara kita, Indonesia. Ketahanan nasional dalam kemampuan suatu negara untuk mengadaptasi terhadap perubahan dan mengancam baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan selain itu, pertahanan nasional juga merupakan kemampuan negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi rakyat negaranya. Ketahanan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, terkena dampak signifikan akibat era globalisasi, ditandai dengan percepatan arus informasi, teknologi, perdagangan nasional, serta masih banyak lagi. Dalam era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam mempertahankan kedaulatan integrasi teritorialnya. Munculnya globalisasi, imbasnya pada timbul sebagai fenomena kehidupan manusia seperti pengembangan telepon genggam, internet, dan lainnya sebagainya. Arus informasi yang sangat cepat tentunya setiap orang untuk memperoleh informasi yang sangat mudah, bahkan informasi sensitif yang harus tidak diungkapkan. Oleh karena itu, negara memiliki sistem keamanan yang kuat melindungi informasi rahasia dan infrastruktur vital. Soal yang ketiga, carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan Anda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Setelah melalui proses pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan. Maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik atau konsep demokrasi dan kebebasan, tapi tidak sama. Demokrasi adalah sepakat gagasan dan visi tentang kebebasan yang dibatasi oleh hukum konstitusi. Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari praktek demokrasi, di mana pemegang kekuasaan atau pemerintah dan rakyat harus bertindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, pusat kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak sewenang, melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan lain, melaksanakan demokrasi tidak memberikan peluang adanya kebebasan dan tidak terbatas sehingga maupun kelompok kepentingan pelindung hukum seperti money politik, intimidasi, penggembungan suara salah satu kandidat, atau strategi Trisakti. Terima kasih Bu, ini jawaban dari saya.